Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, pemirsa siaran Depok yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita ke Ramadan di tahun ini. Tidak lain adalah satu bentuk rahmat Allah untuk kita. Kalau saja Ramadan itu menjadi bulan pengampunan, artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk diampuni. Kalau saja Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya amalan-amalan, berarti Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita di hadapan Allah, memperbanyak catatan-catatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim telah selesai melaksanakan perintah-perintah Allah berupa kalimat-kalimat yang ditugaskan kepadanya. Para mufassirin berbeda pendapat tentang kalimat-kalimat yang dimaksud di sini. Seorang Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya kalimat di sini adalah manasik haji. Tapi mufassir lain mengatakan bahwasanya kalimatin dimaksudkan di sini adalah ujian-ujian yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud di situ adalah bagaimana beliau diuji dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, dengan kurban, dan dengan hijrah dan lain sebagainya. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai ataupun berhasil melaksanakan semua ujian itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hadiah, yaitu berupa apa? Allah berfirman kepadanya, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lantas dengan cerdiknya, dengan kepandaiannya, Nabiullah Ibrahim tidak serta-merta menerima begitu saja apa yang beliau minta dari Allah. "Wa min dzurriyyati." Ya Allah, sekiranya aku mendapatkan ganjaran di sisimu, ya Allah, seandainya engkau memberikanku kelebihan, maka berikan pula kelebihan itu kepada keturunan-keturunanku. Dengan permohonan yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim mengambil kesempatan itu. Kemudian Allah menjawab, "La yanalu 'ahdiz zalimin." Tidak akan mendapatkan janjiku ini bagi siapa saja di antara mereka yang berbuat zalim. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Yang pertama adalah bahwasanya amalan-amalan kita, ujian yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat untuk Allah, itu menjadi satu bahan untuk pertimbangan permohonan kita kepada Allah. Artinya dengannya kita bisa meminta kepada Allah, dan dengannya pula Allah memberikan kita kesempatan untuk meminta kepadanya. Yang kedua, kiranya kita mempunyai orang tua yang baik, orang tua yang saleh, maka gunakanlah itu, manfaatkanlah itu, atau jaga itu sekaligus. Kenapa? Sekalipun orang-orang tua kita sudah mendoakan kita dengan segala kebaikan, apa kata Allah? La yanalu 'ahdiz zalimin. Tidak mendapatkan janjiku ini orang-orang yang zalim. Orang tua kita mungkin mendoakan kita segala kebaikan. Orang tua kita mungkin mendoakan kita untuk menjadi soleh, untuk sukses di dunia dan di akhirat. Tapi itu semua bisa gagal dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dengan sengaja. Jamaah rahimakumullah, maka ini menjadi kesadaran bagi kita. Secara kita sudah didoakan oleh orang-orang tua kita, bahkan leluhur-leluhur kita, para masyayikh kita, bahkan guru-guru kita, apa yang mereka doakan kebaikan semuanya untuk kita, maka kita ambillah kesempatan itu. Jangan kita batalkan itu dengan perbuatan-perbuatan nista yang kita lakukan. Jangan kita batalkan dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya ataupun berbuat keji. Jemaah rahimakumullah. Adapun pemahaman yang pertama tadi, marilah kita jadikan Ramadan kita, ibadah Ramadan kita kali ini sebagai muamalah, sebagai satu ujian yang kita lakukan kepada Allah, untuk darinya kita mengharapkan ibadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan darinya pula kita memohon hajat ataupun memohon suatu hal yang lebih besar dari yang Allah janjikan. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita, dan itu yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, dan ini menjadi kesempatan yang begitu besar Ramadan kali ini, dan kita bisa menjalaninya dengan sebaik yang kita bisa. Karena kita tidak tahu entah ini Ramadan terakhir kita kah, atau Allah masih memberi kesempatan kita Ramadan-Ramadan lain. Maka laksanakanlah itu selagi ini menjadi kesempatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.